Ya, Shalom, Bro BN. Halo, Halo, Shalom, salam, Saudara, salam damai saudara, sejahtera salam damai semuanya. sejahtera semuanya. Shalom semuanya. Bu Desi, Shalom. Ya, Juga selamat Selamat malam. malam semuanya. Selamat Kita malam, doa Bu dulu ya, Desi. nggak apa-apa ya. Kita mulai doa dulu ya, sebelum proses. Bapak di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu pada malam hari ini bersama kami, saudara kami Bro BN akan men-sharingkan pengalaman beliau dari seluruh kehidupannya. Biarlah Bapak Engkau memberkati acara kami bersama di dalam podcast kami dan jaga kami, lindungi kami dengan darah putramu dan menjaga seluruh fasilitas kami yang gunakan dan berkatilah juga dan jaga saudara kami Bro BN supaya menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak atas seluruh yang kau nyatakan kepada kami dan jagalah seluruh fasilitas kami yang kami gunakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Iya, Shalom. Bro, gue panggil santai aja ya, kita Bro BN ya. Santai, panggil BN aja. BN aja. BN. Iya deh, BN aja deh. Oke, buat pemirsa di rumah, ini sedikit disclaimer dari saya ya, bahwa saya tidak tanpa menyinggung siapapun, dan juga kita bukan mengundang pasangan LGBT, tapi ini sebuah kesaksian mantan LGBT, sobat terkasih ya. Jadi kami tidak mengundang dari pihak-pihak tertentu atau mengundang perilaku seksual atau pasangan LGBT ke tempat ini. Tidak, no way. Yang jelas gereja Kristen, gereja Katolik, dan gereja-gereja lain denominasi gereja menentang yang namanya LGBT. Dan bagaimanapun juga, tetap mereka manusia, harus kita rangkul dan kita arahkan ke jalan yang lebih baik lagi. Kira-kira begitu ya, Bro? Yes, Gimana, Bro? Kabarnya sehat selalu, Bro? sehat. Haleluya. Cuman biasa kalau ada begini-beginian suka ada gangguan. Suara gue Setan kedengeran nggak mau bagus ya? dibongkar. Nah, gue berharap sih podcast kali ini ya banyak berkat, banyak orang-orang khususnya ya rekan saudara kita yang mungkin perilaku penyimpangan mendengarkan siaran kita ya Bro, setidaknya buat menjadi berkat buat saudara-saudara kita. Gue yakin sih maksudnya LGBT nggak selamanya, walaupun itu kodrat menyimpang ya. Jadi istilahnya tuh setidaknya ya lo inilah maksudnya ada berusaha untuk bisa berbalik gitu loh. Oh ya, ini kan gue sebelum gue mau tanya ke lu ya, ini waktu ada 2015 Juni lalu lah ya, di Amerika kan Barack Obama meresmikan yang namanya undang-undang ini ya, perkawinan sesama jenis. Berarti Amerika ini masuk yang negara yang ke-21. Belanda kan nomor pertama tuh. Nah, ini yang gue dapat informasi bahwa dulu gue juga pernah bawa sesi tentang salah satu LGBT dan salah satu penyebab jadi LGBT nih. Kenapa mereka meresmikan yang namanya HAM itu? Salah satu yang menjadi logisnya ini, sebenarnya mereka tidak ingin dilahirkan untuk ini ya, maksudnya dia menjadi LGBT, tapi perilaku atau kelakuannya itu, kenapa? Ternyata dari sejak lahir itu orang tuanya mungkin waktu sedang mengandung entah kekurangan vitamin atau zat-zat tertentu atau efek-efek tertentu ya, sehingga pada saat kelahiran si bayi ini dia terjadi yang namanya kelebihan kromosom X atau Y, atau juga bisa terjadi karena kekurangan kromosom X atau Y juga. Jadi sehingga timbulnya kalau yang itu cowok atau cewek animusnya ya. Jadi animusnya itu sifat kewanitaan atau sifat kejantanannya itu terlalu dominan. Kalau yang laki-laki misalnya ya, dia kan pernah kita jumpai nih ya, kalau misalnya ini kelakuan yang cowok kenapa lebih tangannya keriting lah, ngomongnya gayanya kayak kemayuan begitu ya. Nah ini kan penyebabnya gara-garanya adalah
kromosom X atau Y kelebihan atau kekurangan. Nah, itu salah satu penyebabnya. Jadi bisa dikatakan kenapa mereka tidak sepenuhnya mereka tidak menginginkan hal itu gitu, cuman bawaan dari lahir. Karena ini berhubungan dengan undang-undang HAM, jadi mereka ingin supaya LGBT diakui. Cuman masalahnya sekarang perkawinannya nih yang bisa dibilang sampai diresmikan. Berarti kan kalau negara-negara Eropa pada meresmikan, mau nggak mau negara lain mau nggak mau harus ikut. Yang jelas kan ikut. Eropa itu kan banyak orang-orang Kristen yang menentang adanya pro dengan kontra dengan adanya undang-undang perkawinan sesama jenis ya, gitu. Iya. Nah, ini kira-kira menurut Bro, itu kenapa sih sebenarnya LGBT semakin semarak? Karena kan ada teori konspirasi mengatakan, supaya terjadi depopulasi dunia, sehingga populasi dunia nggak semakin banyak gitu loh, ya kan? Akhirnya sengaja dilakukan, ada kelompok-kelompok pengontrol dunia, elit global berusaha untuk melakukan menyiarkan namanya LGBT, bahkan sampai meresmikan supaya mengurangi populasi dunia. Kira-kira gitu, ada pemahaman teori konspirasi seperti itu ya. Nah, dari Bro BN sendiri seperti apa gitu loh? Ini semaraknya fenomena LGBT ini semakin marak. Iya. Saya mulainya dari kitab Kejadian saja. Yes. Karena yang saya tahu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu kan Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya, dari bulan, bintang, cakrawala, laut, binatang, sampai hewan, semuanya ditulis. Semua yang diciptakan adalah baik atau sempurna. Jadi segala sesuatu ciptaan Tuhan itu pasti sempurna. Nah, kenapa ada LGBT? Kalau menurut kitab Roma sih, Roma pasal 1 ayat 23 itu ya. Mulainya dari semua image yang kita miliki dan kita lakukan sehari-hari, baik itu benda-benda yang kita punya, ataupun pekerjaan yang kita lakukan, itu posisinya kita pindah. Harusnya kan pencipta kita itu yang paling nomor satu di dalam hati dan hidup kita. Ini bicara orang yang sudah percaya ya. Saya tidak bicara orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Karena saya ada di situ, saya dari keluarga orang yang sudah mengenal Tuhan. Nah, kalau yang tadi itu sesuatu itu atau barang-barang yang kita punya atau mungkin pasangan hidup, keluarga, binatang piaraan, benda-benda yang kita sukai, posisinya itu kita taruh di atas dan sang pencipta di bawah. Itulah awal mula lahirnya LGBT atau dosa-dosa kedagingan yang lain. Nah, dalam tema malam hari ini kan kita bicara tentang LGBT. Yes. Jadi kita lebih spesifik tentang itu. Jadi saya mulainya di situ dulu. Kalau udah posisi sang pencipta udah kita turunin, menurut Roma 1 ayat 23 sampai 26 itu, disitulah mulai masuknya kedagingan perbuatan daging yang salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah penyimpangan seks dari LGBT. Sementara itu dulu, Bro. Nah, Bro. Nah, ente tadi kan bilang ada pengalaman ini ya. Jadi Bro BN ini ada pengalaman yang pernah terjadi dalam diri Bro BN ya. Khususnya yang dulu mungkin pengalaman pernah penyimpangan seksual LGBT seperti itu ya. Nah, Bro, boleh ceritain nggak nih, Bro? Kira-kira apa sih maksudnya yang terjadi waktu itu dan bisa terjadi perilaku penyimpangan seperti gay, sorry ya teman-teman semuanya,
Jadi terjadi penyimpangan seksual seperti gay gitu. Mungkin Bro BN bisa ini Bro, sharing Bro. Ya, kalau gue sih karena gue udah bebas masa lalu, jadi gue fine-fine aja untuk cerita. Tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman. Stabilo. Kejadian ini sebelum orang tua saya meninggal. Sebelum orang tua saya meninggal, bulan-bulan terakhir, kita sudah pemberesan, sudah pemulihan, orang tua saya sudah lahir baru, sudah terima Yesus, sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi sudah beres. Jadi saya bukan membuka aib keluarga. Tapi pakailah untuk pembelajaran supaya kita lebih waspada dengan perbuatan daging yang satu ini. Jadi sebenarnya mau perbuatan daging berdusta kan di Galatia 5 itu kan mulai ayat 18 kalau nggak salah. Perbuatan daging itu kan banyak, ada pencemaran lah, penajisan lah, pesta pora dan bla bla bla. LGBT salah satunya. Tapi di Indonesia ini menduduki ranking pertama. Dianggap kalau udah dosa LGBT dosa yang paling besar, paling najis, paling di dunia dan akhirat. Bagi Tuhan dosa itu sama aja. Saya karena pakai begini menjaga privasi keluarga saya dan mantan saya. Karena belum semuanya mau bertobat. Mantan saya maksudnya ya. Jadi harap maklum, jangan lihat sayanya, lihat Yesus yang sudah merubah saya. Awal mulanya kalau dibilang banyak pengaruhnya. Dari tidak mengerti firman, orang tua saya dulu. Walaupun sering khotbah, tapi tidak bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu membuat saya kepahitan, kecewa, berontak. Masuklah roh-roh jahat itu. Melalui tadi nggak mengerti firman, kepahitan, kecewa, berontak. Ya sudah. Kan iblis seperti singa yang mengaum, mencari orang yang siap dimangsa, terutama anak-anak Tuhan. Jadi saya jatuhnya di situ. Awal mulanya masuk lubangnya. Tidak mengerti firman-Nya, nanti saya terangin lagi lebih mendetail. Kenapa bisa jatuh karena nggak ngerti firman. Gitu dulu bro. Oke. Oh ya bro, sorry, suaranya agak dubbing ya. Memang. Oh iya. Dari awal. Apa saya keluar dulu, saya masuk melalui YouTube bagaimana? Sekarang masih nggak? Saya masih tetap nih kalau saya. Waktu saya SD itu suka sekolah itu dipegang-pegang sama guru saya. Gurunya laki. Dicium pipinya, dipangku. Padahal murid yang lain nggak begitu. Itu saya kelas 1 SD. Nah, rupanya. Kenapa, bro? Ya, lanjut. Nah, waktu saya tanya, Roh Kudus, kenapa saya bisa jatuh? Nah, salah satu penyebab lubang terbesar itu. Saya sering diucap-ucap tuh istilah di Alkitab ditumpang tangan. Ini adalah spirit, roh. Jadi roh tidak dibatasi oleh waktu, ruang, tempat, apalagi kalau saya bersentuhan. Hampir tiap hari dipegang, diucap-ucap, dicium. Nah, transfer roh jahatnya. Itu kelas 1, kelas 2 SD loh. Umur 6-7. Nah, harusnya orang tua yang ngerti firman ditanya waktu saya pulang sekolah.
Nah, tadi diapain atau tadi bagaimana di sekolah, dibully atau gimana-gimana, ini nggak pernah. Dianggap itu suatu yang wajar ya, apalagi kan dilihat digendong-gendong, dicium, padahal ini laki sama laki. Guru saya, wali kelas. Nah, di situ masuknya roh najis. Rupanya guru itu ada keterikatan dengan begitu, hanya dengan pegang-pegang, kayak diucek-ucek, ditumpang tangan istilahnya, masuk ke saya. Bukti ya, saya kelas sebegitu aja udah mengerti onani. Tidak ada yang ngajarin, tidak di YouTube. Orang tua saya nggak bicara soal kehidupan seksual, tidak pernah. Tabu. Tapi saya sudah bisa onani setiap hari. Nah, ditambah tadi kekecewaan tadi, saya berontak melihat orang tua saya sering berantem, tidak sesuai firman dengan yang kehidupan sehari-hari. Nah, udah kejeblos lah dalam kehidupan lingkungan bebas. Begitu, bro. Iya. Wah, ini berarti kalau dihubungkan nih antara sentuhan secara fisik berhubungan banget ya sama yang namanya dengan dunia roh ya, bisa dibilang seperti itu ya, bro. Ini sih menarik sih, maksudnya mungkin banyak pemirsa penonton yang nggak tahu nih bahwa sebenarnya waktu terjadi misalnya penyimpangan perilaku seksual seperti percabulan, sentuhan, ciuman segala macam ya, melakukan onani, itu secara tidak langsung bahwa dalam dunia roh itu ada terjadi ngeling yang sama ya, kira-kira begitu ya, bro ya. Yes. Kuasa roh iblis mengalir masuk ke dalam tubuh kita sehingga menguasai, mengontrol fisik ya. Kira-kira waktu pengalaman bro begitu ya, bro. Nah, ini berapa lama, bro, kalau boleh tahu, bro? Oh sorry, saya disclaimer dulu, teman-teman. Sorry, mohon maaf sekali karena link YouTube-nya ini, StreamYard-nya ini terbatas ya, kira-kira sekitar 5 atau 6 orang, tidak bisa lebih. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, semuanya ya. Nah, disclaimer sekalian suaranya mungkin agak dubbing ya, mohon maaf karena mungkin takut kalau saya perbaiki agak durasinya makan waktu lama ya. Jadi mohon maaf aja yang tidak bisa sempat hadir join di sini, bisa lihat di YouTube-nya langsung. Terima kasih. Oh ya, bro, kita lanjut ya, bro. Perihal yang tadi ya, bro. Maksudnya nih, lu berapa lama gitu loh, mengalami kondisi penyimpangan yang seperti ini gitu loh. Atau mungkin, gue pakai sebut nama aja ya, istilahnya, maksudnya terjadi perubahan perilaku lah, seperti itu. Perubahan perilaku menjadi gay gitu. Yes. Kalau jatuhnya itu gue waktu kuliah. Dan kerja. Tapi waktu SD, SMP, SMA itu enggak. Cuman onani. Terus nonton video porno biasa ada ya. Iya, biasa. Tapi gue nggak jatuh di situ. Iya. Dulu standstill. Baca. Nggak ada yang kayak sekarang tinggal klik di YouTube. Bejubel. Lebih parah sekarang. Nah, bro, gue mau tanya lagi nih. Waktu perubahan sikap lu itu lu dalam keadaan sadar gak? Sadar. Tapi udah merasa dong bahwa kok gue pribadi juga udah mengarah ke sana gitu. Iya. Tapi sadarnya tuh waktu gue kuliah itu ya. Waktu SMP, SMA gue pacaran sama perempuan. Cuman, nah ini dia nih. Orang tua tolong diajarin kehidupan seksual anak-anaknya sedini mungkin. Gue waktu itu nggak diajarin sama orang tua gue kalau pacaran harus laki sama perempuan, nggak diajarin. Terus kalau pacaran jangan pacar orang diambil. Nah, gue dari awal pacaran sukanya pacar orang. Dan pacar itu juga naksir sama gue. Iya.
Nah itu konflik. Jadi setiap gue pacaran sama perempuan, gue tuh dikejar mulu sama cowoknya. Sampai pernah mau dibunuh di sawah. Dibawa pisau. Nah, itu trauma. Jadi di mindset gue udah terbentuk. Oh kalau pacaran sama cewek kok resikonya begini banget gitu. Itu SD aja udah mau dibunuh sama pisau tuh di sawah tuh. Gue ingat tuh. Dijebak. Untung Tuhan masih lindungin gue masih lolos. Di SMA sama ceweknya pengedar narkoba. Bayangin loh, yang tiap hari pistol tuh dia suka bawa tuh, anak polisi, cowoknya. Gue trauma juga tuh bebas. Nah waktu gue kuliah kerja, gue sakit, di rumah sakit gue dioperasi, nama dokter yang operasi gue. Ada 3 dokter, salah satunya dia begitu. Jadi gue di situ awal mula terjerumus. Sorry, siapa ini orangnya ini? Dia apa profesinya sebagai dokter. Oh, maksudnya dokter itu dia memiliki kecenderungan seperti gay juga gitu ya? Iya. Waduh. Jadi bisa dibilang banyak juga ya untuk profesi seperti yang tadi Bro BN bilang ya? Itu dulu. Dan kalau teman-teman pernah buka YouTube atau Google, salah satu senator Indonesia DPRD Fahir Idris tahun 2010 dia pernah mengadakan seminar 2015 atau 2016, entar diklik deh. DPRD seminar LGBT. Nanti keluar tuh. Datanya dia menunjukkan tahun 2010 aja sudah ada 3 juta. Ini udah 2020, bisa dipikir. Belum yang lesbi, belum yang transgender, belum bisex. Sekarang udah ada istilah IQ. Jadi yang pedofilia termasuk di situ. Kalau yang Q itu dia mau laki mau perempuan tapi lihat sikon. Kalau dia sukanya sama laki saat itu ya jadi. Kalau sama perempuan dia suka jadi. Sama binatang jadi. Sama benda-benda apa jadi itu Q. Apalagi sekarang jadi lebih dari 3 juta yang tahun 2010 yang Fahira Idris bilang. Itu zaman gue udah segitu, apalagi sekarang. Itu kebanyakan profesinya sebagai apa, Bro? Kalau gue kan karena waktu itu gue kerja eksekutif muda ke atas. Ya level gue jadi orang-orang dokter begitu. Dan dia punya pergaulan sampai masuk ke menteri. Saat itu dia megang 2 menteri sebagai dokter pribadinya. Bisa dibayangkan udah masuk ke sana. Dan waktu gue masih di zaman jahiliyah itu, gue pernah diajak main ke rumah menteri. Dan gue pernah main diajak sama teman ke rumah anggota DPR. Itu saat gue masih di zaman jahiliyah awal-awalnya. Dan gue 15 tahun di zaman jahiliyah itu. Lama bro. Nah, waktu sedang terjadi perubahan perilaku sikap Bro Benny, orang tua tahu gak? Mungkin tahu karena waktu gue habis dioperasi itu antara gue dengan dokter kan pasien dengan dokter ya. Harusnya kan kalau udah selesai pulang ya udah nggak ada hubungan apa-apa kan. Nah ini kita langsung akrab. Harusnya gue di rumah sakit untuk operasi itu paling seminggu. Ini gue 2 minggu. Dan gue nggak ditaruh di ruangan rawat umum biasa, tapi diumpetin di ruang private dia istirahat. Sepulang dari itu kita akrab.
orang tua gue ngelihat dia main ke rumah, gue main ke rumah dia, Jadi tahu sih kayaknya, tapi gue nggak ditegur. Nah, maksudnya tuh orang tua sejauh mana gitu mengetahui perilaku lu tuh udah mulai berubah gitu? Apa dianggap biasa-biasa aja? Tahu karena kita kemana-mana bareng terus. Udah nggak main sama cewek lagi. Mau ke gereja, ke diskotik, ke pesta, berdua terus. Kan dia curiga dong. Oh, jadi pasangan bro nih sering datang ke rumah gitu lah ya? Sering, dan gue sering nginep juga di rumah dia. Dan bisa dibilang mungkin orang tua akan berpikir begini, nih mana bokinnya ya, pacarnya gitu ya? Ya. Tapi dia udah tahu, karena kan dia teman kakak gue juga. Dan di rumah sakit itu dia dikenal tidak merit. Ada nggak bro? Kira-kira menurut bro nih sikap atau perubahan apa sih? Seperti contoh secara fisik ya, sorry. Yang tiba-tiba yang gue dulu nggak begini, misalnya contoh ya. Yang biasa dulu kan ada orang-orang yang gentle tiba-tiba kemayu dengan gerak mimiknya atau body language-nya berubah gitu. Nah, kalau bro udah sempet, maksudnya ada perubahan secara fisik gitu, perubahan body language. Iya. Misal cara dia megang sendok, cara megang barang, gue jadi ikut-ikut ketularan. Biasanya kalau orang itu jari ini kan agak nangkring nih. Nah, tuh mulai gitu. Oh, keriting tahu kan? Keriting. Oh, jadi sebenarnya perubahan apa ya? Perubahan body language itu memang menular gitu ya? Menular. Kan dari mindset juga, perubahan itu dari mindset ya? Iya. Kan itu roh dari awal gue bilang. Nah, masuk ke roh gue, menjadi toksik bagi jiwa dan perilaku fisik gue. Jadi transfer ke sana. Mulainya masuknya dari roh. Nah, dari dalam. Sebenarnya nanti kan para netizen nih, para members yang join juga bisa bertanya ya. Sebenarnya apa sih bro? Boleh sharing ini bro, yang kira-kira lu bisa sampai bertobat dan merubah. Tapi ini penting banget nih ya buat rekan-rekan LGBT lain ya. Apa sih yang membuat lu bisa bertobat? Mungkin lu bisa sharingkan nih pengalamannya nih. Oke. Nah ini yang tadi gue ceritain itu BF gue yang pertama ya. Jadi kita udah kadung akrab kalau nggak salah 3 tahun doang. Terus gue nggak kuat. Karena bukan nggak kuat dagingnya. Kalau untuk keinginan daging sih enak. Kita nggak pernah kekurangan uang. Foya-foya. Gue pertama kali nonton ke bioskop paling mahal di Jakarta dari dia. Dulu tuh di Planet Hollywood kalau pernah denger. Kalau untuk daging enak. Main ke rumah menteri. Nggak perlu pakai izin surat apa segala macam. Gue ketilang di sini besok SIM gue udah ada di kamar gue. Oh, berarti punya link cukup kuat ya relasinya nih ya. Itu yang pertama. Jadi setelah gue merasa terikat, gue minta putus. Sampai gue tulis surat ke bosnya. Bahwa di sini nggak benar karena ada orang seperti itu. Korbannya saya. Nah, karena gue kemana-mana nggak boleh bergaul. Dunia kan meriah, ramai, banyak orang. Gue punya teman di kampus, punya teman di kantor, di rumah. Sama dia nggak boleh. Cuma harus sama dia. Nah, itu yang buat gue putus. Tapi setelah putus, gue pikir gue mau tobat gitu ya, nggak bisa. Nagih. Alasannya nggak bisa bertobat karena udah terikat atau masih mindset kita masih karena sudah terikat. Apanya?
Karena sudah terikat. Yang mengikat adalah free sex. Itu udah paling dalam. Kalau kita masih cuman perbuatan daging nipu, menyakitin hati orang, bahkan membunuh fisik, mencuri, korupsi, itu belum terlalu kuat. Tapi kalau sudah free sex, itu udah main batin atau roh. Ikatan batin, betul. Itu nggak gampang lepasnya. Itu udah perbuatan roh. Walaupun free sex-nya itu perbuatan daging. Hubungan ML-nya, istilah ML udah tahu dah orang LGBT. Making love. Itu perbuatan daging. Tapi free sex dalam perbuatan rohnya itu ikatannya kuat. Jadi setelah lepas sama dia, gue nyari lagi yang lain. Oh. Gitu. Nah, ada yang baru nggak mengikat. Kok enak ya begini begitu. Cari lagi. Kita diselingkuhin, kita nyelingkuhin lagi. Emangnya lo doang yang bisa. Oke, kayak ini ya, orang pacaran normal ya. Iya. Tapi sakit hati juga ada. Siapa nggak sakit hati kalau pasangan kita direbut atau dia nyelingkuhin kita? Ya kita balas. Nah, sampai 15 tahun, bro. 15 tahun. Tapi karena ini dia nih titik baliknya. Karena gue itu kan dari keluarga hamba Tuhan. Dari bayi ceprot, nangis sudah ada Alkitab di bantal gue. Dikotbahin firman sama bapak ibu gue, sama guru sekolah minggu. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan kembali membawa hasil. Hasilnya apa? Ya roh pertobatan. Gue dibuat nggak bisa tidur, takut. Setelah gue melakukan itu. Every day. Walaupun daging enak, makan di restoran ini itu. Ke diskotik. Yang harganya satu karcis 500.000 juga sikat. Tapi tidur gue takut. Takut kalau nggak bangun lagi. Karena tahu kalau gue nggak bangun lagi pasti gue ke neraka. Nah itu yang titik balik gue cari kelepasan. Nah prosesnya nanti ada 7. Nggak cuma langsung. Oh gue niat mau lepas udah terus bebas. Nggak segampang pendeta ngomong. Gitu bro. Bro, apa namanya? Benar gak sih ini mitos atau tidak ya? Yang pengalaman ya. Itu orang-orang yang LGBT itu bisa merasakan, misalnya sesama laki gitu ya. Dia bisa merasakan dia suka sama gue misalnya. Itu dari sorot mata ya, betul ya? Sama aja kayak kita tuh suka dengan cewek tuh dari sorot mata aja gerak-geriknya udah kelihatan gitu. Begitu juga ini kan kalau kaum gay ya, itu dari sorot mata aja udah kayak ada setrum ya, ada linknya gitu ya. Istilahnya kalau di kita tuh gaydar. Gay radar. Apa tuh? Gay radar. Oh, jadi baru melihat jarak jauh udah tahu. Apalagi kalau sampai dekat touching. Tanda ciri khas kaum LGBT paling suka touching. Be careful. Kalau iman kita nggak kuat, jangan deh sampai bersentuhan. Makanya lihat di acara TV. Semua gestur propaganda LGBT. Touching. Mau pundak, mau tangan. Kalau di tempat remang-remang ya udah. Tempat intim. Hati-hati. Nah, bro. Berarti ini kan sempat ini gak, bro? Apa namanya? Pasangannya ngajak pernikahan sesama jenis gitu.
Kesana ada yang pertama tuh. Walaupun dia nggak ngomong secara langsung karena dia tahu gua anak itu pendeta. Tapi dia mengarah ke sana ada. Dia buka hartanya, dia bilang kalau kamu sama saya ini nanti untuk kamu bla 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 gitu. Mau diajak Israel, gila lo. Mau ke Israel, ke Tanah Suci. Mau ngapain ke sana? Berdua. Gue udah kasih tahu, tapi gue nggak mau. Gue takut. Takut malah dibunuh malaikat tadi di kolam Bethesda. Karena gue tahu cerita itu. Nah, dia mau ngajak gue ke Israel karena dia tahu kan gue anak rohani gitu kan. Barang mahal. Mau dia anggap itu maharnya. Gila aja tuh setan. Tapi bro, keinginan untuk berubah pertobatan itu berarti mulai dari karena lu takut neraka gitu ya. Besok lu ya itu susah tidur. Susah tidur itu ya. Berarti lu masih punya hati nurani dong ya? Iya. Masih punya hati nurani ya? Karena kan gua waktu SMA mau kuliah itu gua kan lahir baru dengan cara gua terima Yesus. Bukan karena KTP, bukan karena orang tua. Gue ngundang Tuhan Yesus masuk, nah itu Roh Kudus sudah di dalam. Nah terus nggak berapa lama lagi gue minta baptis. Dibilang orang tua gue baptis ulang katanya. Karena pertama kan gue dipercik, kedua gue di Islam. Nah itu yang membuat Roh Kudus itu yang nggak tenang di hati gue kalau gue melakukan dosa LGBT itu. Makanya gue susah tidur. Sejak diingetin itu. Nah bro, terus dalam lu proses pertobatan ini apa pasangan lu nggak ngejar-ngejar terus gitu loh? Oh ngejar, yang pertama karena itu yang pertama paling lama. Hampir 3 tahun. Sampai terjadi kayak ancaman pengen akan terjadi ya kekerasan lah, KDRT lah atau bunuh diri lah. Kalau itu enggak. Cuman gue kemanapun ngumpet gue dikejar sama dia tahu. Walaupun dia nggak ada alamat dari keluarga gue. Waktu gue nginep di puncak sampai 2,5 tahun, dia kejar gue dapet di sana. Kalau gue menyendiri di kampung. Aneh ya, tapi ya itulah. Apa maksudnya? Apa yang membuat dia bisa mengetahui posisi lu waktu itu berada di kampung itu? Apa karena disadap dari handphonenya? Dia orang hebat sih ya. Karena ada duit juga. Padahal dulu nggak secanggih sekarang alat-alat elektronik. Nah, bro, proses pertobatan lu kan nggak langsung bisa meninggalkan begitu ya, bro? Iya. Masalahnya kan memori kedagingan itu kan pasti menempel dong. Iya. Nah, itu yang membuat bro bisa melepaskan pemikiran mindset kedagingan itu dengan nih pasangan seperti gimana, bro? Jadi setelah gue susah tidur, takut mati. Terus Roh Kudus mengingatkan terus bahwa perbuatan daging ini akan membawa maut. Nah, gue tuh mau cari kelepasan, ketenangan, kedamaian. Gue cari di mana-mana nggak bisa. Gue kan udah coba sama tadi ya free sex, barang-barang nggak bisa. Nah, yang terakhir gue cari kedamaian ya balik lagi ke pencipta gue. Gimana caranya? Setelah gue udah merasa jenuh, merasa najis, hina, kok anak yang harusnya dibanggakan sama keluarga, tapi berbuat begini gitu ya. Walaupun orang luar nggak tahu, kita baik-baik saja, keluarga besar, terhormat. Bapak gue terkenal, punya program TV, khotbah di situ. Nah, itu yang menuduh hati gue.
Kalau sampai semua orang tahu, kan keluarga gue malu. Keluarga terhormat, terkenal, besar. Kalau adaknya ada yang menyimpang, bagaimana? Apalagi kalau matinya nggak wajar. Kena HIV AIDS atau ketahuan di hotel berdua sama laki-laki misalnya mati. Nah, itu gue udah merasa jenuh, takut, bosen melakukan itu lagi. Langkah kedua gue cari bagaimana firman itu bisa melepaskan gue. Karena kan gue pernah dengar jika engkau mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Jadi gue cari firman melalui kebaktian, kaset, audiovisual, saat itu masih video-video gitu ya. YouTube jarang. Gue ikutin. Itu bayar harganya. Kan pakai duit. Pernah ada di Kelapa Gading atau di mana nggak ada kendaraan umum. Gue jalan kaki, hujan-hujan. Tuhan melihat itu. Langkah selanjutnya gue cari mentor. Karena gue nggak kuat sendiri. Dulu banyak temen. Foya-foya, hura-hura, najis cabul. Walaupun banyak duit. Nah setelah begini gue nggak ada teman untuk pertumbuhan iman. Cari mentor. Nggak sembarangan juga orang yang mau mentorin model kayak gue. Jadi gue cari paling melalui pengajaran audiovisual. Buku. Langkah selanjutnya tinggalkan masa lalu, teman-teman, dan semua yang berhubungan dengan dosa-dosa kedagingan masa lalu. Dan itu bisa blokir. Dan langkah selanjutnya bayar harga. Harga maksudnya pakai duit. Kita mau beli rokok aja nggak ada yang gratis kan? Kecuali dikasih teman juga bayar. Sama untuk berbuat baik juga gue harus bayar harga. Tabur persembahan di mana yang Tuhan inginkan. Kan gue kerja. Ada duit. Gitu. Setelah itu gue cari mentor, bayar harga. Baru firman-firman yang gue dengar, yang ditanam di hati gue. Roh Kudus buat itu menjadi rema. Gue ngerti, gue lakukan. Itu yang membuat gue dapat roh pertobatan. Bukannya gue mau bertobat atau sudah bertobat. Kalau untuk daging gue nggak bisa bertobat, nggak mau bertobat. Terlalu enak untuk daging. Tapi Roh Kudus itu yang membuat gue dapat roh pertobatan. Setelah gue melakukan yang tahap-tahap tadi ya, sampai meninggalkan semua yang berbau-bau masa lalu, baru gue udah nggak edik lagi untuk free sex. Kalau dulu tidak ada hari tanpa free sex. Dia nggak bisa, gue ke yang sini. Nggak bisa yang ini, yang one night stand. Satu kali doang. Itu edik. Kecanduan. Nah, setelah dapat pertobatan itu udah nggak ada lagi. Jadi benar-benar Tuhan mengabulkan permintaan lu ya, supaya adiktif free sex-nya ini benar-benar dibebaskan ya. Dengan proses yang tadi gue alamin ya. Harus muak, jijik, bosen dulu. Selama itu belum ada, susah roh pertobatan kita dapat. Karena kita masih mau melakukan, misal yang gampang minum atau rokok. Selama kita masih mau ditumpang tangan sama pendeta terkenal, nggak bakalan lepas. Karena kita masih mau. Harus kita dulu niat untuk muak, jijik, bosan. Baru Tuhan lihat yang proses selanjutnya. Nah bro, itu yang menjadi mentor lu, coachnya itu dia seorang psikolog, psikiater, atau dia seorang hamba Tuhan gitu bro? Campur. Tapi rata-rata hamba Tuhan. Kalau psikolog kan dia cuma jiwa doang, menyentuh jiwa sama tubuh palingnya. Kalau kita ketemu konsul. Kalau
hamba Tuhan kan dia udah ngerti secara rohani. Gue kebanyakan yang hamba Tuhan. Karena ini sangat positif, gue sampaikan ya. Salah satunya itu Ibu Indri Gautama, Timotius Arifin yang sudah meninggal, Pak Maor Saron, Yakub Nahoe, Chris Manusama, Joyce Meyer, Robert Pierden, Benny Hinn, itu termasuk mentor-mentor gue. Orang-orang cukup terkenal juga ya. Nah, iya, karena 15 tahun lama, bro. 15 tahun lama memang, betul. Itu waktu proses kesembuhan atau pemulihan gitu, bro, orang tua sama sekali nggak tahu tuh, bro ya. Orang tua gue bebas sih ya. Kita tuh walaupun banyak anaknya, tapi kita nggak saling campur adukin masalah pribadi. Lo gue gitu. Apalagi dia tahu gue udah dewasa, udah tahu firman. Nah, para pemirsa yang sudah dikasih, mungkin saya kasih kesempatan bagi netizen atau yang pemirsa di rumah ya, yang mau bertanya silakan tulis di kolom linknya, kolom link ke arah kolom komentar, live chatnya ya, atau mungkin di sini ada yang mau tanya dari para member, silakan. Pak Ferdinand, ada Bu Desi, California, ada juga yang lainnya. Bu Desi, Pak Ferdinand. Teman-teman saya. Ya. Maksudnya bukan teman LGBT, teman-teman saya yang baru. Di YouTube. Silakan, ada yang mau nanya, Bu Desi, silakan. Mungkin saya. Oh, Pak Ferdinand, silakan. Iya. Ya, Pak Ferdinand. Mungkin bukan bertanya, cuma mempelajari. Jadi kalau saya lihat Bro BN itu waktu masih anak-anak, sempat dibekali firman itu yang pada akhirnya menggerak kembali kepada Tuhan. Ya, sorry Pak Ferdinand, suaranya bisa lebih keras lagi. Suaranya bisa lebih keras lagi. Oh iya. Jadi kalau saya lihat Bro Ben bersyukur karena pada waktu masih anak-anak sempat ikut sekolah minggu, jadi tahu firman Tuhan. Inilah yang membuat Bro Ben merasa bersalah di waktu dalam lubang itu. Dan itulah yang menggugah untuk Bro Ben balik kembali kepada Tuhan. Memang sih tidak gampang untuk itu. Jadi perjuangan iman dan daging itu berjuang. Mungkin coba itu dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdinand. Pak Ferdinand. Ya, Bu Desi tadi mau sempat tanya ya. Silakan Bu Desi. Silakan Bu Desi. Ya. Sebelum ke Ibu Desi, bro. Ya. Saya mau tanggapin yang Pak Ferdinand. Memang betul. Firman yang sudah ditanam sama guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan yang pernah saya dengar khotbah, termasuk keluarga saya, bapak saya yang paling rajin khotbah. Firman itulah yang mengingatkan saya akan dosa-dosa perbuatan daging saya. Tapi teman-teman, bagi teman-teman di luar sana yang mungkin sama-sama satu iman sama saya,
tapi kok kayaknya nggak denger gitu, atau dia kayaknya fine-fine aja, berbuat yang sama seperti saya dulu. Mungkin bedanya di sini. Saya karena terima Yesus langsung secara pribadi, saya berdoa ngundang dia langsung, secara sadar. Itu bukan waktu SD SMP. Waktu saya udah SMA atau mau kuliah. Nah, kalau teman-teman mungkin yang belum melakukan itu kan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku mengetuk pintu. Jika ada orang yang mendengar, membuka, aku masuk. Nah, lakukan itu coba. Kalau itu belum dilakukan, saya agak ragu. Kalau dia buat dosa yang sama saya atau perbuatan daging, nah ada yang ingatin nggak tuh Roh Kudus di dalamnya? Saya ragu. Karena hanya KTP-nya doang yang Kristen. Tapi Roh Kudus belum ada di hati. Gitu. Kalau saya kan udah pernah ngundang, terus saya jatuh. Nah, Roh Kudus yang ingatin terus. Itu bedanya. Nah, Bu Desi sudah. Ya. Padahal sebenarnya memang bukan hanya satu agama atau satu pemerintahan ya. Ini kan berhubungan dengan agama dong. Masing-masing setiap agama yang jelas pasti perilaku penyimpangan seksual seperti LGBT itu kan jelas-jelas ditentang ya. Dan tidak mendukung yang namanya perkawinan sesama jenis ya. Padahal firman Tuhan juga dikatakan yang tadi Bro Ben udah sampaikan di dalam kitab Kejadian ya. Allah menciptakan manusia itu di ayat 1, pasal 1 ayat 27 sampai 28 ya. Bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka gitu ya. Jadi Allah tidak pernah menciptakan yang namanya yang namanya manusia setengah perempuan setengah pria seperti itu ya. Iya. Makanya ini banyak ditentang banyak banget dari pihak-pihak inilah seluruh agama bisa dikatakan seperti itu. Yang kemarin kan dari channel sebelah juga sempat kena ini ya, take down gara-gara menampilkan menampilkan pasangan sejenis sama jenis gay ya. Mungkin sini udah ada aturan baik di YouTube-nya atau dari pihak lembaga hukum tertentu yang tidak boleh menampilkan pasangan sesama jenis ya, karena mungkin akan menjadi contoh yang ada. Jadi akhirnya jadi trendy gitu loh. Karena sekarang kan lagi makin trendy lagi nih. Gitu. Nah, Bro BN. Ya. Kira-kira nih ini kan LGBT udah seperti mendarah daging ya, udah mendunia lah, marak menjamur, udah makin marak lah. Menurut Bro, untuk mengurangi perilaku penyimpangan seksual, menurut Bro seperti apa Bro? Kalau misalnya seperti gue sih bisa contohin ya, karena sekarang di instansi dalam pemerintahan aja, kalau narkoba mungkin ada yang namanya dari pihak BNN ya untuk membuka rehabilitasi narkotik ya. Nah, sedangkan yang gue sampai saat ini belum menemukan yang namanya rehabilitasi untuk penterapi orang tersebut yang mungkin pernah gangguan LGBT gitu. Mungkin saat ini masih dikembalikan pada masing-masing penanganan mentoring melalui tempat ibadah ya. Saat ini gue dengar paling dari gereja-gereja ya. Mungkin dari Bro ada masukan nih. Ini memang perkara yang sulit sekali. Karena ini yang di kitab Amsal 27 ayat 6 bilang pembunuh dengan kenikmatan. Dan yang dibunuh banyak dan sangat banyak yang ditewaskan. Kalau udah dibilang banyak, diulang lagi sangat banyak. Itu benar-benar banyak. Kalau BNN aja yang menangani narkoba sudah resmi
biaya dari negara. Tapi korban yang terikat dengan narkoba makin banyak atau makin sedikit? Bro. Makin sini, makin ini ya. Makin menyebar luas ya. Makin menyebar luas kan sampai anak SD segala kan. Apalagi yang tidak ada lembaganya. Sama-sama kenikmatan daging. Jebakannya. Jadi kalau mau dibilang LGBT makin sedikit, buka aja di YouTube deh. Itu yang kemarin di take down karena mungkin dia memang mau di take down karena dia udah banyak videonya yang viral. Tapi lihat video-video yang lain dibiarin. Bahkan judulnya hampir mirip dengan kesaksian saya yang pertama. Kesaksian saya pertama kan seperti kayak gini nih judulnya ada sebutin seperti itu. Nah ini dia bikin yang sama tapi perempuan sama perempuan. Sampai sekarang saya lihat masih ada. Lesbi ya. Iya. Sama dia dari keluarga hamba Tuhan. Belum lagi yang lain-lain yang udah lebih senior. Nggak di take down tuh. Lihat viewersnya banyak yang lihat. Jadi ini serius. Kalau tadi bro bilang gereja ada yang menangani, gereja mana kalau saya mau tanya? Coba ada gereja yang mau ngaku mereka menyediakan wadah khusus untuk melayani kaum LGBT. Coba teman-teman yang tahu tulis aja di live chat. Biar teman-teman saya yang masih ketinggalan di LGBT dia mungkin bisa datengin itu gereja. Yang saya tahu tidak ada. Paling volunteer yang sudah bertobat, dapat pertobatan dia ngumpulin teman-teman, dia buat organisasi. Nah mungkin itu untuk menjaring yang mau bertobat. Tapi itu bisa dihitung sama jari. Tapi kalau yang seperti itu bukan untuk membuat bertobat, cuman untuk biar berkumpul dan bisa lebih banyak melakukan perbuatan daging. Itu banyak banget di Indonesia. Dan support dananya juga banyak. Karena dari orang-orang yang berduit yang ada yang jadi membernya. Tapi kalau yang untuk yang bertobat, apalagi ada gereja khusus yang nanganin, belum ada. Miris. Jadi nih kita juga mengundang untuk para ini ya pemuka agama untuk memperhatikan. Saya rasa sih bukan hanya pemuka di kalangan satu agama aja ya, seluruh ya, termasuk kerjasama dengan pihak instansi pemerintah ya, bahwa apa ya ini jangan dibiarkan kelamaan. Sekarang udah apakah dibilang telat atau tidak telat ya kan? Udah hampir telat bro. Telat. Udah hampir telat. Tuhan udah mau datang. Keburu Yesus datang ya. Jadi memang akhir zaman itu kalau makin namanya akhir zaman itu kemerosotan moral, amoralitasnya makin tinggi, bukan grafiknya makin menurun ya. Nah ini memang yang perlu dipikirkan oleh dari pihak pemerintah, termasuk seluruh agama, instansi pemerintah juga, instansi agama juga untuk memperhatikan jangan sampai nih keturunan berikutnya nih, ya kan yang harus kita cegah juga ya. Ya semoga kita berdoa supaya Tuhan juga mengirimkan atau ada yang menggerakkan dari instansi-instansi atau siapapun juga ya untuk mendirikan yang namanya rehabilitasi seperti ini untuk menunjang supaya amoralitas ini nggak makin merajalela, karena ini sudah menjamur sedunia, bahkan sampai negara-negara aja sudah menglegalisir perkawinan sesama jenis. Di Indonesia mungkin masih sembunyi-sembunyi, undang-undang belum resmi dan tidak diresmikan, masih banyak menentang. Tidak. Nah silakan, ada yang mau tambahin bro. Ya, ada yang mau tanya. Silakan. Melalui yayasan, pemerintah sudah melakukan, tapi hanya sekedar
mencegah supaya penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh free sex tadi tidak meluas melalui yayasan. Itu ada. Jadi dia sampai membagi-bagikan kondom, penyuluhan, pemeriksaan HIV gratis. Itu ada di beberapa yayasan. Tapi sama sekali tidak membuat orang untuk berubah dan kembali ke normal. Itu belum terjangkau. Jadi pemerintah daerah sudah ada, terutama di Jakarta dan kota-kota besar, melalui yayasan-yayasan dan swadaya masyarakat ada sampai pembagian alat-alat itu ya kondom gitu ada. Kontrasepsi ya dan pemeriksaan gratis. Bahkan kita memeriksa diongkosin. Jadi kalau udah ketahuan HIV, dikasih tahu harus kemana-kemananya, dikasih obat gratis, itu supaya penyakitnya tidak menyebar. Itu ada. Dulu saya pernah ikut yayasan itu. Di Indonesia. Di Jakarta, di kota besar ada. Itu pakai dana pemerintah. Maksudnya instansi ini mendukung atau memang yayasannya mendukung atau gimana, Bro? Dia bukan mendukung LGBT, dia cuma untuk mencegah supaya penyakit menularnya itu tidak tambah banyak. Oh, memfasilitasi ya. Memfasilitasi pengobatan, pemeriksaan itu. Penyuluhannya ya penyuluhan begitu aja. Tapi kan kembali yang saya bilang dari awal, ini kan keterikatan dari roh. Jadi kalau yang memberikan penyuluhan itu cuma sekedar, oh ini nggak baik ya, nanti akibatnya begini, bisa HIV. Tidak bisa lepas itu orang. Cuma sekedar, oh iya tahu, dan paling banter takut. Bro, gitu bro. Ini suaranya udah nggak delay. Delay lagi. Oh berarti ini dari mic saya nih, maksudnya ruangan ke mic. Kalau bro unmute saya bagus. Oh gitu. Oh berarti benar dari mic mungkin ruangan ini ya. Iya, jadi kalau misalnya saya bicara mungkin bro unmute kali, jadi nggak delay. Bro, kira-kira misalnya ada kasus seperti ini, bro. Ya. Seorang LGBT bisa disebut sebagai orang Kristen dan masuk ke dalam kerajaan surga gak? Kalau mau dibilang itu berhubungan dengan agama sih ya, jangankan Kristen, mau agama apapun sebutlah bisa. Bahkan yang tidak beragama pun ateis bisa. Jadi LGBT itu tidak mengenal agama. Tapi kalau dibilang lagi bisa bertobat nggak, bisa masuk surga nggak, tergantung. Dia matinya sebelum mati, udah posisinya sudah dikuduskan, disucikan belum dari dosa itu. Karena kerajaan surga itu maksudnya surga ya, kerajaan Allah tuh. Itu kan nggak ada dosa. Kalau mati di dalam dosa ya nggak nyampe ke sana. Nyampenya ke sebelahnya tuh, yang banyak api. Dan tidak pernah padam apinya. Nah kalau misalnya nih ada keluarga pernikahan sesama jenis, keluarga itu dan itu pun yang terjadi adalah dari keluarga kandung atau sepupu. Menurut bro ini kira-kira perlu nggak menghadiri pernikahan seperti itu gitu? Apalagi misalnya anak orang tua lah. Kan kita udah lihat ya kemarin ada kejadian seorang anak dari Perdana Menteri terkenal ya di Singapura, itu terjadi pernikahan sesama jenis ya, mantan Perdana Menteri, dan itu pun menjadi benar-benar resmi gitu ya, sehingga mungkin ya namanya keluarga sendiri pasti pada berdatangan lah ya. Cuman kan kalau kita orang Indonesia punya budaya sepertinya aneh gitu melihat yang tidak terbiasa seperti ini gitu. Nah kalau misalnya terjadi dalam keluarga sendiri gitu, menurut bro gimana? Apakah tetap mau datang atau ini nggak baik gitu? Kalau gue sekarang posisi sekarang itu ada undangan biar dijemput pakai Mercy, gue nggak mau datang.
Kalau dulu nggak usah dijemput sama Mercy, gue jalan kaki, gue samperin. Gitu bro. Karena kalau udah berubah beda ya pemikirannya ya bro. Iyalah. Berubah itu kan bukan dengan bacot. Iya. Dunia mau lihat dengan tindakan. Nah teman-teman di sini silakan dibuka kesempatan untuk bertanya ya. Yang masuk di link silakan. Ini saya mau bertanya. Oh iya. Buat halo bro Bie. Halo. Si Seni ya? Iya. Wow, haleluya. Bro Henry, ini teman saya dari Amrik. Terima kasih ya. Udah bangun. Haleluya. Gimana sih? Bertanya karena banyak teman saya di sini yang suka nggak cewek nggak cowok. Tapi sampai sekarang saya pengen bertanya. Selalu saya bertanya, apa yang kau tidak dapatkan dari cewek itu sampai kau berbuat begitu? Terus itu cowok bilang ke aku, kau tidak mendapatkan itu dari seseorang itu benar nggak? Maksudnya mereka tidak mendapatkan dari cewek gitu, hanya mendapatnya dari cowok. Itu benar apa enggak? Iya. Ada benarnya. Oh, oke. Jadi dia udah nggak puas lagi dengan yang lawan jenis, udah berbagai posisi, berbagai cara masih tetap nggak puas. Dia mau coba explore dengan yang sejenis. Bahkan nanti nggak puas lagi dengan yang sejenis sama binatang, sampai ke sana. Wow. Itulah tipu dayanya si jahat. Kita dibuat bagaimana caranya untuk memuaskan birahi itu dengan berbagai jenis orang nggak bisa, berbagai cara nggak bisa, binatang, bahkan nanti sampai sama ke roh halus juga sampai ke sana. Itulah penghancuran gambar diri manusia oleh si iblis di akhir zaman dengan iming-iming kenikmatan semu dan ilegal. Begitu sih Seni. Kalau boleh saya bertanya satu lagi ya, personal. Iya. Sudah berapa orang selama 15 tahun? Iya. Iya. Berapa orang BF saya, TTM saya gitu? Iya, sudah berapa orang ditemani selama 15 tahun? Kalau saya sedikit, sister. Oh. Kalau dibilang berapa orangnya, seingat saya yang boleh dikatakan kategori masuk hitungan lah, bukan yang kaleng-kaleng ya. 11. Oke. Kalau yang kaleng-kaleng sama yang begitu-begituan, yang cuma one night stand gitu-gitu, mungkin 50 ada kali. Okay. Tapi kalau yang 11 ini, itu saya termasuk sedikit, karena saya boleh dibilang orang rumahan. Tetapi kalau pas saya langsung keluar, ibaratnya udah kayak piala bergilir. Mau dipakai sama ini, karena saya juga heran ya, kenapa kok orang bisa suka sama saya, padahal saya dari segi fisik biasa aja, banyak yang lebih bagus dari saya, six pack, tapi kok salah satunya aja misal nih, ada salah satu orang terkenal di Indonesia, anak jenderal, kok bisa mau sama saya gitu. Inilah perbuatan roh. Roh itu nggak ngelihat status fisik ataupun apa yang dilihat oleh manusia zaman sekarang, harta benda enggak. Dia suka, roh sama roh suka, namanya roh jahat, untuk menghancurkan saya, badan saya, jiwa saya, secara fisik nyangkut aja. Jadi baru 11, kalau sama yang kaleng-kaleng 50-an Sister Henny, sedikit ya. Oke deh, banyak. Teman saya ada lagi, ada 500. Iya Kak, karena saya tahu ada orang sampai 300 katanya, makanya saya ingin memperbandingkan. Saya masih sedikit, tapi ya untungnya puji Tuhan, saya periksa, saya bebas HIV/AIDS. Kalau misalnya saya kena, waduh saya nggak tahu dah, apa saya dulu bunuh diri apa enggak. Itu kasih karena Tuhan bagi hidup saya.
Oke deh, thank you ya. Terima kasih ya Sister Eni udah mau bangun. Sister, salam kenal buat di Amerika ya. Oh, salam kenal. Sister Eni juga ada channelnya tuh. DSCC. Singkatannya Damai Channel dari California. Kristober juga ya. Haleluya. Iya. Oh ya bro, gila itu sih kalau udah sampai tadi berapa? 11 ya. Yang 11, sudah boleh masuk hitungan lah. Itu kalau di kelas pacaran ya cowok playboy gitu ya. Nah kalau istilahnya apa tuh kalau dalam dunia LGBT? Ada playboy, ada playgirl gitu ya. Ada apa ya lagi istilahnya gitu loh dalam dunia pacaran. Kalau yang kelas bawah dibilangnya kucing. Apa? Kucing. Ngeri ya kucing. Kalau yang hetero tuh ayam negeri gitu lah. Oh. Tapi kalau yang di LGBT kucing. Oh jadi kalau playgirl playboy itu berpilir. Oh istilahnya gitu ya. Iya. Bro, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen nih bro. Dari Apollos Immanuel, saya bacakan ya. Saya Suryani, saya mau tanya gimana cara menolong mereka secara Kristen. Ya bro Ben, silakan bro. Terima kasih pertanyaannya Sister Suryani. Itu gampang-gampang susah. Karena pada dasarnya LGBT itu nggak mau lepas. Selama dia belum disadarkan sama roh kebenaran yang ada di dalam hati, nggak mau lepas. Sampai ke akhir hayat dia nggak mau lepas. Jadi yang bisa melepaskan itu kalau pertama dia tadi sudah melakukan Wahyu 3 ayat 20 dulu. Dikejar terus supaya dia terima Yesus sebagai Tuhan, ngundang dulu itu dulu doa. Jangan ngomongin firman khotbah gitu, dia nggak bakalan kena. Pertama cek dulu sudah terima Yesus atau belum, nah itu karcis ke surganya. Kalau dia udah terima, berarti Roh Kudus sudah di hati dia. Nanti Roh Kudus itu sendiri akan menuntun dia. Sebelum mungkin detik-detik terakhir dia mau dipanggil pulang, nah dia lepaskan semua dosanya, dia pelepasan, begitu. Kalau saya kan mengalami proses itu. Tapi intinya sudah terima Yesus belum? Iya, gimana bro? Nah kalau misalnya orang yang sudah mendarah daging sampai perkawinan seksual dan sampai punya anak lagi, anaknya mungkin adopsi ya, yang jelas ya. Nah itu kan lebih parah lagi dan nggak mudah ya kalau udah sampai terjadi seperti itu. Iya. Tapi kan kalau kita sebagai orang percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi kalau Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang berdosa. Jadi pendosa-pendosa yang seperti saya dulu, yang dibilang dosa LGBT, dosa nomor 1 di dunia dan akhirat, terserah. Itu kan kata orang. Tapi kalau saya aja bisa, dosa yang nomor 1 dunia dan akhirat saya bisa dilepaskan, Anda juga bisa. Apalagi cuma dosa-dosa yang mabok, merokok, selingkuh, heteroseks, itu kecil. Masalahnya mau apa enggak, itu aja. Niat apa enggak, mau lepas. Ada lagi nih bro, pertanyaannya nih bro, dari Avatar 18. Bang Ben, pengaruh apakah yang mendominasi sehingga abang masa itu terjerumus di sana? Yang mendominasi. Oh, tadi itu dari awalnya karena orang tua saya nggak ngerti firman, walaupun hamba Tuhan. Jadi roh-roh jahatnya masuk melalui guru saya. Nah itu masih kecil, saya firmannya belum kuat, belum punya rema, tapi udah ada roh-roh jahat itu, yaitu roh najis, roh cabul melalui guru kan. Ditambah kehidupan keluarga orang tua saya yang tidak harmonis. Melihat papa mama saya berantem di depan mata saya, papa saya khotbah kayak malaikat tapi di rumah meleset. Itu membuat kecewa, celah, iblis makin kuat bekerja di hati saya, akhirnya saya berontak.
berontak untuk mengambil perhatian keluarga saya, untuk mengambil perhatian Tuhan. Kan saya tahu, kalau nggak panas dingin aja, kalau suam-suam dimuntahin juga. Nah saya sekaliannya dingin. Gitu. Itu yang membuat yang paling besar pengaruhnya, karena nggak ngerti firman. Kan kalau udah ngerti firman, sebenarnya orang tua saya langsung doa pemutusan. Oh tadi anak saya dibegini-ginikan, dalam nama Tuhan Yesus, saya usir roh ini dari anak saya. Go! Dalam nama Yesus. Ini nggak ada. Nggak diajak doa pelepasan juga, karena orang tua saya nggak ngerti. Harus begitu prosesnya. Dia harusnya nggak boleh berantem di depan anak-anaknya. Jadi contoh lah di mimbar dan di kehidupan sehari-hari. Karena kekecewaan saja bisa membuat setan masuk ke hati kita, terutama anak-anak. Jadi orang tua yang udah punya anak, jangan cuman enaknya buat anak, maaf ya, sorry ya, saya agak vulgar. Tapi anak itu titipan Tuhan. Jangan kecewakan mereka untuk masuk ke dalam surga. Hanya karena Anda tidak bisa memanage keluarga Anda. Kasihan. Karena nggak seberuntung saya, teman-teman yang lain. Teman-teman saya nggak kenal Tuhan, mati begitu aja. Kena HIV, mau mati di rumah sakit, mau mati di diskotik. Mungkin juga sama orang tuanya membuat dia kecewa. Makanya dia mencari kasih di luar. Karena orang LGBT itu sebenarnya, pertama dia haus akan kasih, perhatian. Itu sebenarnya yang harus memberikan itu orang tua. Baru Tuhan tuh terlalu jauh ya bagi anak kecil. Yang mengenalkan Tuhan kan juga harus orang tua. Kalau kasih dari orang tua aja udah hilang, anak itu cari di luar. Nah di luar banyak tuh singa-singa yang mengaum-ngaum, mau bentuknya bapak-bapak, ibu-ibu, six pack. Sekarang semua udah pakai serba six pack ya, laki-laki ya, kumisan, maco, tapi pacarnya juga six pack juga. Kasih sayang. Tapi itu kasih sayang yang bukan di Alkitab. Itu cinta, nafsu. Makanya di Indonesia bersyukur loh, dipisahkan antara kasih dengan cinta. Kalau di teman saya, Sister Henny tadi, cuman love is love. Dan di sana, salah satu BF saya, orang Jerman, bilang gini, ini, sorry ya, jangan diikutin, ini satanic verse. Tadi firman kita udah dengar ya, karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi satanic verse bilang gini, kalau kita sama-sama suka, itu nggak dosa. Itu yang dipakai sama LGBT, terutama di luar negeri. Makanya susah bertobat, karena dianggap itu benar. Sama-sama suka, itu nggak dosa katanya. Itu kasih, bukan itu cinta, itu nafsu, birahi. Yang ujungnya membawa kalian ke neraka. Ikut iblis. Itu Pak Evata. Pak Evata masuk aja kalau mau ngobrol lagi. Pak Evata teman saya satu grup juga. Oh, di MK. Iya, jadi Apollos Immanuel bilang, jadi penyebabnya bisa karena kecewa dengan hidup keluarga dan kurang kasih sayang dan perhatian. Iya, salah satunya. Penyebabnya banyak. Dan satu lagi ini ya. Ini di Freeze bro. Gimana bro? Nggak jelas. Tadi nggak freeze. Jelas ya suara? Ya, oke. Ya, ada pengalaman ini. Waktu itu gue di rumah area Bogor ya. Dan kebetulan depan rumah itu ya ada komunitas para LGBT, maksudnya yang kelasnya yang memang kelas, ya tahu sendiri lah ya, kelas, nah kalau boleh salah ngomong takutnya ntar kena somasi gitu. Nggak apa-apa. Intinya yang biasa suka di inilah di lampu merah gitu ya. Nah seperti itu. Nah waktu itu gue masih kecil ya, masih SD ya. Gue ngelihat gitu loh, ada orang yang sering main dengan salah LGBT gitu, banci gitu ya. Tiba-tiba sering gue perhatiin, karena kebetulan di depan rumah gue itu ada satu komunitas berjejer gitu ya, iseng gitu loh.
mereka profesinya ya seperti itu dan cari duit seperti itu gitu. Dan gue perhatikan, gue pernah kalau misalnya jam 7 jam 8 gitu ya, suka lihat dari depan rumah gitu ya, tuh tiba-tiba laki-lakinya ini yang dulunya normal gitu ya, gara-gara sering bermain, akhirnya dia sendiri berubah gitu loh, jadi masuk bagian dari komunitas bancinya itu gitu loh, dari kelompok LGBT. Dan itu nggak nyangka, jadi karena apa ya, sering main iseng-iseng jadi nular gitu loh, karena ingin coba-coba dan terus coba gitu loh. Ya mungkin seperti itu ya bro ya, dari iseng-iseng juga berbahaya nih. Iya, betul. Tadi kan perbuatan itu adalah perbuatan dari roh jahat, roh najis dalam hari ini, roh cabul. Nah itu transfernya gampang. Tapi kalau sampai touching, sampai bersentuhan. Ya mohon maaf Bu Eva, Eva 18 mungkin ada gangguan dari jaringan atau apa sehingga tidak bisa masuk. Mohon maaf sekali. Kasihan ya. Iya. Oh karena sorry, kayaknya dibatasi ya 5 apa 6 yang masuk. Apa ganti ya? Oke. Saya turun aja. Biar Pak Eva tadi bisa. Oh nggak apa-apa. Terima kasih ya Sis Desi. Udah datang. Iya. Cuma saya mau sampaikan bahwa menurut saya sebenarnya kurang sependapat. Seperti yang dikatakan oleh BN bahwa walaupun ya. Kok dating ya? Ya, ngapa bisa? Walaupun memang sih ya maaf ya BN, maaf ya. Walaupun memang LGBT memang bukannya hal yang dibenarkan ya. Tapi saya kurang sependapat seperti dikatakan itu ada dosa terbesar, tidak. Ya, dosa terbesar itu kalau menurut pemahaman saya ya, dosa yang besar itu adalah menghujat Roh Kudus. Itulah dosa terbesar gitu. Yang tanpa kita sadari, kita sebagai anak-anak Tuhan kita sadari gitu. Nah, itu dosa paling terbesar gitu. Terus kalau dosa yang selanjutnya, dosa-dosa yang tanpa kita sadari ya, kesombongan itu juga kita nggak pernah menyadari. Kita pikir itu kita sombong gitu biasa aja gitu. Padahal itu dosa di mata Tuhan menurut pemahaman saya. Ketamatan, iri hati, kemarahan gitu. Hawa nafsu salah satu diantaranya kan. Kerakusan, kemalasan, nah itu 7 dosa besar gitu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa LGBT itu dibenarkan, tidak. Cuman itu bukan dosa yang terbesar gitu. Jadi gitu. Begitu BN maaf ya BN maaf. Ya, nggak apa-apa Bu Desi, itu saya sebenarnya bukan kata saya juga. Saya cuma mencuplik dari bagian kali ya. Apa yang bagian dosa terbesar Indonesia perlakukan terhadap orang LGBT. Jadi kalau orang Indonesia kalau udah melihat kaum LGBT, terutama ya maaf ya, gereja kita fair-fairan aja ya. Kalau banci masuk coba aja lihat, ada yang langsung mau kasih duduk, ayo silakan duduk, disambut dengan sukacita. Nah itu, jadi kalau udah orang Indonesia kalau udah dengar LGBT itu anggapannya dosa terbesar di dunia dan akhirat, kayaknya udah nggak ada ampun deh. Itu bukan kata saya cuma mencuplik. Saya sangat menghargai mereka. Saya senang ada di kalangan kaum yang tadi itu, yang suka mejeng di kaum lampu merah kata bro. Teman-teman saya banyak dulu di sana. Saya dulu kalau ke tempat diskotik yang abal-abal, saya minta bantuannya sama banci-banci itu. Mereka tuh pertama humoris. Wah, saya ketawa lepas tuh kalau mereka humoris. Dan mereka setia kalau ngejagain kita. Walaupun kita nggak harus free sex sama dia. Saya banyak bantu kalau saya ke tempat kaum-kaum begitu yang di kelas kambing, saya dibantunya sama bencong-bencong. Tapi kalau dia masuk ke gereja dengan pakaian yang seperti itu, mau diterima, ke masjid mau. Nah itu yang saya maksud. Orang Indonesia, terutama kaum-kaum agamawi itu, menganggap dosa ini dosa yang nggak ada ampunnya, jadi terbesar di dunia dan akhirat. Tapi kalau saya bilang tidak, Tuhan tidak melihat dosanya apa,
Dan semua dosa itu bisa kalau mau minta diampuni. Sebelum minta diampuni harus ngaku dulu bahwa dosa itu. Itu Bu Desi. Terima kasih ya. Ya, saya juga begitu. Yang penting kita, karena kita selayaknya kita sebagai manusia gitu ya, kita tidak berhak untuk menghakimi sesama kita, karena kita juga nggak luput dari salah dan dosa gitu ya. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kita gitu ya. Jadi kita sebagai manusia, saya terus terang aja ya, saya pun dengan kaum begitu saya tidak merasa gimana gitu, nggak punya penyakit negatif gitu, karena semua orang juga punya masa lalu. Kalau menurut pemahaman saya gitu ya, pribadi ya. Semua kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Yang terpenting ada keinginan untuk berubah gitu, bertobat dari masa kelam yang kurang baik gitu. Kalau menurut saya begitu, Bro BN. Pak apa tadi narasumbernya? Pak itu ya, lupa saya tadi. Bro Anton atau Bro Henry? Bro Henry. Thank you, God bless. Ya, terima kasih. Saya turun biar bisa Pak Epata naik ya. Nggak apa-apa. Ya, God bless Bu Desi. Salam. Salam. Salam BN. Ya, Bro. Nah, turun dulu ya. Kira-kira kalau misalnya nih ya, motivasinya kedua LGBT ini datang ke gereja ya, setidaknya dia ikut beribadah, tapi motivasinya ya mereka punya kerinduan sama-sama Tuhan gitu loh. Nah, kalau misalnya pemuka agamanya, penatuannya atau pendetanya atau hambanya atau pastornya ya melarang dia untuk data ibadah gitu ya, menurut Bro gimana? Padahal mereka motivasinya memang benar-benar mau ibadah ya, mungkin secara hati nurani artinya dia bergumul, mungkin tujuannya mau ingin melepaskan diri ya, tapi kan mereka nggak tahu para pemuka agama ini mereka tujuannya punya motivasi seperti itu. Menurut Bro Ben gimana nih? Sikap dari pendeta itu. Iya. Sebaiknya sih terima aja padanya. Dan kalau bisa dibuatkan ibadah khusus. Dia datang terus besok mau datang mau enggak terserah. Didata. Dan memang sebaiknya untuk yang kaum seperti ini kalau belum dapat roh pertobatan, jangan dicampur. Jadi pendeta atau penatuannya itu harus benar-benar sigap, didata, lalu buat kebaktian khusus untuk kaum ini. Karena kalau kaum seperti ini datang, itu sangat menyolok. Terutama dari segi penampilan. Iya, betul. Begitu. Nanti jemaat yang lain ngelihat agak terganggu. Karena dia menyolok sekali, terutama yang T itu ya. Ya. Yang paling tidak terdeteksi yang B. Itu sebenarnya yang lebih kalau saya bilang dalam tanda petik lebih berbahaya. Bedanya T normal saja. Bedanya T sama bedanya T sama B apa? Bisex. Oh. Kalau yang B kan iya. Kelihatannya kan normal, enggak laki, pokoknya ya kelihatannya strike. Kalau yang P itu kan ya udah ketahuan lah dandan ya. Mukanya maco, tapi pakai daster, pakai gaun, pakai lipstick. Nah kalau yang G itu kan sekarang penampilannya udah kelihatan ya, trendy, harum, six pack, tapi melambai gitu. Ada satu jadi cowoknya, satu jadi ceweknya. Yang B ini yang agak susah dideteksi. Nah Bro, sebelum kita mengakhiri podcast kita nih, mungkin dari netizen atau sobat-sobat semuanya yang mau bertanya lagi silakan. Bro, kira-kira sebagai closing statement nih Bro dari Bro BN, atau tips-tips apa sih nih untuk meningkatkan kesadaran awareness-nya, atau tips-tips yang supaya mereka tuh benar-benar punya niat yang sungguh-sungguh untuk bisa
normal gitu bro. Yang bisa itu sebenarnya cuma Roh Kudus ya. Jadi tidak ada manusia maupun pendeta sekalipun yang perilaku seperti itu, nggak bisa. Karena ini mainannya di dalam, di batin, di roh. Jadi teman-teman datanglah kepada Tuhan, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Kalau yang sesama Kristen kayak saya, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Itu aja dulu. Yes. Nanti dia sendiri akan nonton kita. Mau ketemu siapa, mau bagaimana. Kalau kita yang menentukan, kita maunya misal, saya maunya di mentor yang keren, yang kaya. Nanti ujung-ujungnya kecewa. Gitu. Tapi satu hal dipegang dulu, bahwa perbuatan daging itu yang dilakukan kaum LGBT itu ditentang oleh Tuhan. Tapi Yesus sayang sama kita. Perbuatannya Tuhan tidak suka. Jadi jangan justru lari dari Tuhan. Justru datang ke Tuhan. Jangan takut. Kalau datang ke pendeta atau hamba Tuhan, memang mungkin langsung dijudge ya. Dosa neraka lo. Lari ke Tuhan, di kamar pribadi juga bisa. Panggil aja namanya. Nah, itu yang pertama. Jadi terima Tuhan dulu, masuk dalam hati. Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. Saya udah bosan begini-begini, atau saya butuh kasih sayangmu. Kasih sayang manusia terbatas. Apalagi di Jakarta ya. What you have, who are you, what you can do. Baru kita ditemenin. Kamu siapa? Punya apa? Hartanya bagaimana? Penampilan bagaimana? Baru kita dideketin. Tapi Tuhan melihat hati. Jadi lari justru ke Tuhan kalau lagi kepepet, lagi gelisah, lagi mau bunuh diri. Jangan lari ke orang. Orang sangat terbatas. Panggil aja namanya, Yesus, tolong saya. Begitu aja dulu. Haleluya. Thank you, bro, buat Christian nih, buat nasihat-nasihatnya. Yang jelas bahwa gereja seluruh agama menentang yang namanya perkawinan sesama jenis ya. Bahkan kita tetap mengayomi mereka untuk mengarahkan yang lebih baik lagi, mengarahkan mindset mereka, mengarahkan hati mereka, perilaku mereka untuk menjadi orang yang normal ya. Bagaimana di dalam kitab Kejadian bahwa Tuhan nggak pernah menciptakan gay atau homo lesbi, tapi ini karena kecenderungan manusia sendiri gitu. Nah bro BN, sebelum mengakhiri podcast kita nih, bro BN bersedia ya untuk mimpin doa khususnya buat teman-teman yang mungkin yang masih belum bertobat, belum berubah ya, buat teman-teman kita yang masih berperilaku penyimpangan seksual, ya kita mohon minta doa dari bro nih untuk mimpin doanya ya bro ya. Ya, halo. Pak Fata mungkin next time kali ya, bisa kita ngobrol lagi karena katanya belum bisa masuk juga. Oh iya, Bu Fata, mohon maaf ya masih belum bisa masuk. Mungkin karena ada gangguan teknis. Nanti saya mohon maaf nih semua rekan-rekan semuanya apabila ada gangguan double dubbing ya. Karena memakan waktu durasi agak lama untuk memperbaiki. Akhirnya apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya nih. Mungkin next akan lebih baik lagi. Terima kasih. Bro Ben bisa ini. Oke, sebelum saya berdoa, saya mau memuji Tuhan boleh? Siap. Ini salah satu lagu yang membuat saya dalam Tuhan. Karena ada kuasa darah Yesus, makanya saya berani untuk ada di tempat seperti ini. Hanya kuasa darah Yesus yang bisa menghapus segala dosa dan
penajisan saya. Saat aku masuk ke hadirat-Mu, membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah-Ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah-Ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan hati kami untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Hanya Engkau, Tuhan Yesus, yang bisa memuaskan hati kami. Engkaulah sumber segala kasih yang dibutuhkan oleh manusia, terutama teman-temanku, kaum LGBT. Karena kami membutuhkan kasih dan perhatian dari manusia. Tapi kami tidak puas karena manusia terbatas. Saat ini Bapa, jamahlah setiap teman-temanku yang masih bergumul, yang masih berjuang untuk lepas dari ikatan perbuatan daging ini. Engkau sangat mengasihi kami semua, tapi Engkau sangat membenci perbuatan daging ini. Karena perbuatan daging itu akan membawa ke dalam maut. Dan iblis dari dulu sudah tidak bisa merubah nasib. Dia sudah ditentukan untuk binasa. Dia hanya menjaring anak-anak Tuhan untuk menemani dia ke surga, ke neraka. Dia tidak bisa membawa anak-anak Tuhan ke surga melalui kehidupan LGBT. Saat ini curahkan roh pertobatan kepada teman-temanku yang masih menikmati kehidupan LGBT dengan bebas dan merasa don't care. Roh Kudus, jamah hati mereka. Hanya Tuhan Yesus, pemilik surga, yang bisa melepaskan mereka dari maut neraka itu. Di dalam nama Yesus, curahkan roh hikmat, marifat, wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar kepada teman-temanku ini, Bapa. Kalau Engkau bisa memberikan kepadaku roh pertobatan, mampukan mereka juga, Bapa, untuk menikmati karunia ini. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Yesus. Pujian ku naikkan, sembah-Ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, Allah. Masih banyak teman-temanku, Tuhan,
yang butuh kelepasan daripadamu. Please Lord, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. In the name of Jesus, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Bro BN untuk sharingnya, kesaksiannya ya. Semoga bisa menjadi berkat banyak orang nih ya di akhir zaman ini, penghujung akhir zaman ini. Kita harus masing-masing setiap gereja, semua denominasi bersama-sama bersatu bergandengan tangan ya, sambil menunggu mempelai kita Yesus Kristus. Dan semoga kesaksian Bro BN ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang mungkin masih belum proses pemulihan atau sedang belum disadarkan. Kita mohon Roh Kudus supaya banyak kesadaran, terjadi kesadaran seluruh dunia ya, setidaknya dengan mendengarkan kesaksian Bro ini bisa banyak memberkati orang lain. Bro Ben, thank you banget loh, God bless ya buat pelayanannya ya, bisnisnya juga ya, semoga lancar, Tuhan memberkati rezeki dan kesehatan di tengah pandemi ya. Semua pemirsa, para netizen, para sobat-sobat setia Penginjil Akhir Zaman, terima kasih sudah mau join bergabung di channel Penginjil Akhir Zaman, dan semuanya terima kasih banget. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Maranatha. God bless. Oke, see you bye bye bro. Thank you bro. Oke, bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Ferdinand. Oke, saya closing dulu ya. Ya. Yes.